Baikku akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah SAW yang tenang dan penuh minat menatap satu persatu sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar Ibn Khattab menahan napas dan tangis. Utsman menghela napas panjang. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala. Isyarat telah datang, saatnya telah tiba. Rasulullah SAW akan meninggalkan kita semua. Keluh hati sahabat. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya. Tanda-tanda itu makin kuat. Ali dengan cekakan memeluk Rasulullah SAW yang lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Matahari yang tinggi dari pintu rumah Rasulullah SAW masih tertutup. Di dalamnya Rasul berbaring lemah dengan kening berkeringat membasahi pelpak rumah alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar itu terdengar salam, "Bolehkah saya masuk?" Fatimah tak mengizinkan masuk. Fatimah kemudian mengatakan, "Maafkan, ayahku sedang demam." Dia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya, "Siapakah itu wahai anakku?" "Man huwa ya bunayya?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Rasul SAW menatap istrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah putrinya hendak dikenangnya. Ketahuilah, dialah yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut, kata Rasulullah SAW. Fatimah pun menahan hendak tangisnya. Ketika malaikat maut datang mendekat, Rasul SAW menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril alaihissalam yang sudah bersiap di atas langit dunia menyambut roh kekasih Allah yang suci ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang teramat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar, pintu-pintunya menanti kedatanganmu, kata Jibril. Ternyata itu tidak membuat Rasulullah SAW lega. Matanya masih penuh gambaran kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini, wahai Muhammad," tanya Jibril. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku nanti sepeninggal aku." "Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan roh Rasulullah SAW ditarik. Nampak sekujur tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakratul maut ini." Rasulullah menahan diri. Fatimah terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Jibril memalingkan muka. "Jika kau melihatku, Jibril, hingga kau palingkan wajahmu?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah di rumput ajal seperti ini?" kata Jibril. Kemudian terdengar Rasul memekik karena sakit yang terperhatikan. "Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Berat sakratul maut ini. Timpahkan semua siksa maut ini kepada jangan pada umatku. Umat tidak merasakan pedihnya sakratul maut.
Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibir yang bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan kakinya. Usikum bis-shalah. Wa man malakat aymanukum, peliharalah salat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kamu. Di luar pintu, tangis pun mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup tangan di wajah. Ali kembali mendekatkan di telinga. Di bibir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia agung itu memanglah tiada. Setelah 23 tahun menebar cahaya Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk menyelamatkan kita manusia. Beliau pergi menemui Rabbnya. Kepergiannya membuat seisi dunia menangis. Bukan hanya para sahabat yang begitu mencintainya, tapi mimbar dan tongkat yang selalu menemaninya saat berkhutbah pun ikut berguncang hebat. Tanda keduanya sedang berduka. Sungguh wajar jika lelaki seperti Umar bin Khattab yang terkenal keras, tegas dan tegar, kemudian tiba-tiba panik dan kehilangan kesadaran. Sambil membungkus pedang, dia berteriak lantang, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan tebas batang lehernya. Juga Bilal, sang muadzin kesayangan, yang imannya tidak luluh diterpa cambuk dan bongkahan batu panas, tampak lesu dan seperti tak punya asa hidup. Ia tak lagi hendak melantunkan azan, meski Abu Bakar telah berulang kali merayu cinta berbalas cinta. Meskipun telah tiada, namun kecintaan sang Nabi kepada kita umatnya tiada pernah henti. Walau terkadang yang dicintai tak pandai membalas cinta, juga tak sadar kalau didoakan keselamatan dan ditangisi kesulitan yang menimpa. Kecintaannya terbawa mati, bahkan tak berujung. Cinta itu selalu hadir kapan dan bagaimanapun situasinya. Tak kenal suka maupun duka. Tak terbatas dunia dan akhirat. Tak terbedakan di saat aman dan sedang huru-hara. Di saat seorang ibu dan seorang anak tidak saling mengenal sekalipun. Di sana, di padang mahsyar, ketika segenap kita disibukkan oleh urusan kita masing-masing, ketika kita digiring secara kasar menuju pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana, ketika kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki, ketika matahari dengan sinarnya yang membakar hanya berjarak satu hasta dari atas kepala kita, ketika rasa haus mencetok tenggorokan, ketika ini dan itu terjadi, cinta itu kembali hadir. Ya, hadir dalam sebuah telaga yang indah dan menyegarkan, yang semua orang pasti berharap dapat meneguk airnya di tengah berbagai kesulitan yang mendera. Riwayat tentang telaga itu sungguh banyak adanya. Tidak perlu kita perdebatkan keabsahannya karena para sahabat dan ulama hingga kini semua membicarakannya. Kita hanya tinggal meyakini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah kami. Beliau mengantuk. Mendadak beliau terbangun sambil tersenyum. Kami bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja turun sebuah surat kepadaku. Beliau lalu membaca surat Al-Kautsar. Kemudian bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, ia adalah sebuah telaga penuh dengan kebaikan. Ia adalah sebuah telaga yang penuh dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada hari kiamat nanti umatku akan mendatangi telaga itu. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Rasulullah ditanya tentang padang mahsyar, tempat makhluk menghadap Allah.
apakah di sana ada air? Beliau menjawab, demi Allah, jiwaku berada di dalam genggamannya. Di sana ada air. Orang-orang yang dikasihi Allah akan mendatangi telaga para nabi. Allah akan mengutus 70.000 malaikat dengan tangan memegang tongkat dari neraka yang digunakan untuk menghalau orang-orang kafir dari telaga para nabi. Telaga itu benar-benar ada, luas dan indah. Sungguh sangat indah. Dia hadir dengan nama yang indah, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Demikian Abdullah bin Abbas sepupu Nabi SAW menuturkan. Keindahan fisik telaga itu tergambar dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Terdiri dari 4 sudut. Telaga itu memancarkan kilatan cahaya bintang. Jarak antara sudut yang satu dengan sudut yang lain ditempuh dengan perjalanan 1 bulan atau sejauh perjalanan antara Jarba dan Azra. Dalam riwayat Bukhari, atau lebih jauh dari antara Aila dan Aden di Yaman. Dalam riwayat Muslim, antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Dalam riwayat Ibnu Majah, antara Aden dan Amman al-Baqqa. Dalam riwayat Tirmidzi. Meskipun ukuran panjang atau luas telaga tersebut jaraknya digambarkan dengan ungkapan yang berbeda, tapi di sana sama sekali tidak menunjukkan kebimbangan Rasulullah dalam menyampaikan sesuatu yang hak, melainkan membuktikan bahwa beliau punya kepekaan yang tinggi untuk meyakinkan lawan bicara atas apa yang disampaikan. Beliau melakukan itu untuk menyesuaikan dengan siapa beliau berhadapan. Bukan ingin membuat orang pusing memikirkan suatu tempat yang tidak dikenal. Jika beliau berhadapan dengan penduduk Syria, beliau menggunakan contoh antara Azra dan Jarba. Jika sedang berhadapan dengan penduduk Yaman, beliau menggunakan contoh antara San'a dan Aden. Dan seterusnya. Terkadang pula ia menggunakan contoh dengan ukuran waktu, seperti sejauh jarak perjalanan sebulan. Semua menunjukkan bahwa telaga Rasulullah memang sangat luas sekali. Telaga itu diisi dengan air yang putih dan bersih, lebih putih dari susu. Rasanya manis, lebih manis dari madu. Aromanya harum semerbak, lebih harum dari minyak kasturi. Di salah satu sudut telaga terdapat satu sumber yang mengalir dari surga. Juga ada sepasang keran dari surga. Yang satu terbuat dari emas dan satunya lagi terbuat dari perak. Orang yang berhasil meminumnya barang seteguk saja tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain sebuah mata air dan sepasang keran dari surga, telaga yang luas itu juga dilengkapi dengan cangkir-cangkir surga yang indah dan bercahaya. Jumlahnya lebih banyak dari bintang-bintang di langit di malam yang gelap dan tak berawan. Sungguh sebuah deskripsi yang mensyaratkan jumlah yang sangat banyak dan kemilau cahaya yang sangat gemerlap. Cangkir-cangkir itu, jika seseorang diizinkan menggunakan untuk meminum air telaga, ia tak akan merasakan kehausan lagi setelahnya. Begitu kata Rasulullah, sang pemilik telaga menceritakan keistimewaan telaganya. Mengapa kita harus sampai dan minum di telaga itu? Kehidupan di padang mahsyar adalah masa transisi dari rangkaian sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan selanjutnya yang abadi. Di kehidupan itu kita akan menemui beragam kesulitan yang maha dahsyat yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Berbaur dengan makhluk dari golongan jin. Di sana kita dikumpulkan dan digiring menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang bijaksana dalam keadaan telanjang dan hina dina. Kekuasaan yang pernah diberikan kepada kita di bumi dan yang telah dicabut, kita semua menjadi kerdil dan tak lagi sombong. Kondisi kita waktu itu benar-benar diliputi ketegangan yang tiada tara. Kita semua berkumpul jadi satu di bawah terik matahari yang menyengat sangat panas. Desak napas kita terdengar tersengal-sengal. Tubuh kita berhimpitan satu dengan yang lain. Sangat rapat dan tak ada celah sedikit pun. Keringat pun mengucur dari tubuh kita jatuh membasahi bumi. Mula-mula hanya setinggi mata kaki, lalu semakin naik sesuai dengan martabat kita di sisi Allah. Apakah kita termasuk yang beruntung atau yang celaka?
Ada di antara kita yang keringatnya naik sebatas lutut, ada yang sampai sebatas pinggul, ada yang sampai sebatas pundak, ada yang sampai pundak, ada yang sampai telinga, dan bahkan ada yang sampai sebatas ujung kepala, hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Entah apa yang akan terjadi pada diri kita seandainya hari ini kita meninggal dan belum sempat bertobat. Mungkinkah keringat itu akan menenggelamkan kita? Wallahu a'lam. Ibnu Abbas meriwayatkan pada hari kiamat nanti bumi akan diratakan seperti meratakan kulit yang disamak. Luasnya ditambah sekian dan sekian, seluruh makhluk berada di tanah yang sama, baik jin dan manusia. Saat itu tiba-tiba langit dicabut dari para penghuninya, sehingga mereka bertebaran di muka bumi, padahal jumlah mereka para malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah seluruh makhluk yang ada di bumi. Tambahkan pula bahwa ketika seluruh makhluk telah terkumpul di suatu tempat, Allah yang Maha Agung memerintahkan kepada malaikat penghuni langit lapis pertama atau lapis dunia untuk menguasai mereka penduduk bumi. Masing-masing malaikat tersebut memegang satu orang untuk dipindahkan ke bumi kedua yang berwarna putih menyala seperti perak dengan membentuk satu lingkaran. Malaikat penghuni langit lapis pertama tadi berdiri di belakang makhluk seluruh alam. Ternyata jumlah mereka lebih banyak 10 kali lipat dari jumlah seluruh isi aslam ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat penghuni langit lapis kedua untuk membentuk satu lingkaran. Jumlah mereka lebih banyak 20 kali lipat. Begitu selanjutnya hingga pada giliran malaikat langit ketujuh yang jumlahnya 7 kali lipat lebih banyak. Ini sebuah kehidupan yang sungguh sangat menyesakkan. Abu Bakar bin Barjan berkata, seperti itulah yang terjadi. Seluruh manusia berada di satu tempat. Posisi mereka sama, tetapi ada salah seorang atau sebagian dari mereka yang minum air di telaga Rasulullah, sementara yang lain tidak bisa. Ada yang berjalan di kegelapan dan berdesak-desakan dengan diterangi cahaya di depannya. Ada juga yang berjalan dengan melawan arus keringatnya sendiri yang hampir menenggelamkan. Semua itu adalah sebagian balasan dari usaha amal sewaktu di dunia. Ada juga sebagian dari mereka yang hanya berada di dekat naungan arasy. Kita berdesak-desakan seperti itu selama 1000 tahun tanpa diajak bicara oleh Allah, tanpa diajak berkata-kata oleh Allah barang sepatah kata pun. Nasib kita sungguh menyedihkan. Kondisi kritis itulah yang memaksa kita berusaha mencari Adam agar ia mau memintakan syafaat kepada Allah untuk kita. Saat itu kita mengatakan kepada Adam, engkau adalah bapak manusia, engkau adalah manusia yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya sendiri. Para malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu, dan dia meniupkan ruhnya pada dirimu. Sekarang ini kami sedang dalam kesulitan yang sangat besar, tolong mohonkan syafaat kepadanya untuk kami. Tapi ternyata kala itu Adam menyatakan tidak sanggup, sebab dia pernah terusir dari surga karena dosanya. Lalu Adam mengusulkan agar mereka mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian saat itu kita mengatakan, engkau adalah bapak para nabi, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah bapak tauhid, mintalah syafaat untuk kami. Ibrahim pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia pernah berbohong di hadapan Namrud. Lalu dia pun menyarankan agar menemui Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kita akan mengatakan, bukankah engkau Rasul, bukankah engkau adalah Ruhullah, bukankah engkau adalah Kalimullah, mintalah syafaat untuk kami. Lagi-lagi Isa pun menggelengkan kepala pertanda tidak sanggup memberikan bantuan karena banyak di antara pengikutnya yang menuhankan dia. Sementara kepanikan ini belum selesai, di sisi lain kita harus didera kehausan yang belum pernah kita alami sama sekali. Alangkah nikmatnya jika pada saat itu ada yang menawarkan kepada kita air yang lebih nikmat dari susu dan lebih manis dari madu. Alangkah bahagianya jika dalam kebingungan itu ada yang menyambut kita dengan senyuman yang tulus tanda cinta dan kasih. Alangkah gembiranya jika di saat terdesak seperti itu ada yang membela kita dengan permohonan ampun dan doa-doanya yang menyejukkan. Hari ini belum merasakan kesulitan itu. Hari ini kita masih bisa tertawa.
Hari ini kita masih bisa bercanda, tetapi suatu saat nanti kita akan mengalami kehausan yang amat sangat. Kala itu tidak ada yang diberi minum kecuali yang pernah memberi minum orang lain. Orang yang memberikan minum kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diberi makan kecuali orang-orang yang pernah memberi makan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diberi pakaian kecuali orang yang pernah memberi pakaian orang lain karena Allah. Tidak ada yang diberi kepercayaan kecuali orang yang pernah bertawakal kepada Allah. Di telaga itu Rasulullah menanti. Di telaga itu Rasulullah menanti umatnya dengan luapan cinta dan kasih. Menyambut mereka yang sedang kehausan. Beliau sangat mengenali umatnya karena memang mereka memiliki tanda-tanda yang tidak dipunyai oleh siapapun dari umat lain. Kalian akan datang kepadaku dengan muka, lengan, dan betis berkilauan karena bekas air itu. Tegas beliau di dalam sabdanya. Orang-orang yang pertama kali datang menghampiri telaga itu adalah orang-orang fakir miskin dari golongan muhajirin. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manusia pertama yang datang ke sana adalah fakir miskin, kaum muhajirin yang pakaiannya kotor, yang kepalanya berambut kusut, yang tidak menikah dengan wanita-wanita yang hidup sejahtera dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anas bin Malik menambahkan orang yang pertama yang mendatangi telaga Rasulullah adalah orang-orang yang kurus kering yang puasa dan menetap di masjid. Ketika malam tiba, mereka menyambut dengan sedih. Ketika mendengar hadis dari Sauban di atas, Umar ibn Khattab menangis sesenggukan sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Dia berkata, tetapi aku menikah dengan wanita-wanita yang hidup sejahtera. Aku dibukakan pintu-pintu rumah. Amat sedih dan khawatir kalau tidak dapat merasakan nikmatnya air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menangis. Padahal ia adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Umar menangis. Padahal ia salah satu prajurit Badar. Umar menangis. Padahal Anas bin Malik pernah meriwayatkan dia akan menjadi penjaga salah satu sudut telaga sang Rasul. Umar menangis. Padahal dia memiliki banyak keistimewaan di sisi Allah dan Rasulnya. Siapakah kita dibanding dengan Umar? Adakah kita pernah menangisi keadaan kita di hari yang mencekam itu? Kita bukan siapa-siapa. Kita belum pernah melakukan sesuatu yang istimewa untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agama, bahkan untuk diri kita sendiri. Namun anehnya air mata kita belum pernah tertetes, belum pernah menetes, belum pernah mengalir. Menangis karena takut tidak kebagian barang seteguk pun air telaga. Padahal kita tidak tahu bagaimana kondisi kita saat itu. Apakah terusir atau dibiarkan mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku terus berada di telaga sampai aku melihat siapa di antara kalian yang datang. Dan beberapa orang-orang yang dilarang mendekat itu. Lalu aku katakan, wahai Tuhan, biarkan mereka mendekatiku. Mereka adalah umatku. Ya, mereka adalah umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya ketika mendengar jawaban itu, tahukah kamu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu wahai Muhammad? Sesungguhnya sepeninggalmu dahulu mereka murtad. Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Cinta Rasulullah kepada umatnya tidak akan pudar. Meski ada dari umatnya yang dilarang mendekat, beliau terus memohon kepada Allah agar mereka diperkenankan mendekati telaga. Tapi cinta itu tidak akan berpengaruh pada keselamatan jika kita tidak pandai membalas cinta dengan mengikuti seruan dan menghindari larangannya. Memang telaga dan semua kenikmatan itu bukan akhir dari segalanya. Perjalanan kita menuju persinggahan terakhir, surga atau neraka, masih sangat panjang. Setelahnya kita akan menghadapi perhitungan amal yang tidak kalah menegangkan. Lalu amal-amal itu akan diberikan balasan. Selanjutnya kita akan menuju Sirat dengan terlebih dahulu melewati 7 jembatan. Di mana masing-masing jembatan itu akan ditanyakan keimanan, sholat, puasa Ramadan,
zakat, haji dan umrah, termasuk mandi wajib dan wudu. Kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia itu ditanyakan. Kata sebagian ulama, kita tidak akan melangkah ke jembatan berikutnya jika pada jembatan sebelumnya kita gagal. Perjalanan setelah telaga sungguh masih sangat panjang dan berat. Walau demikian, bisa mampir dan minum di telaga Rasulullah itu sungguh sebuah karunia yang besar. Perjalanan memang belum lagi selesai, tapi mendapatkan minum dari telaga yang sesungguhnya tidak lagi haus, ini sangat didambakan. Ya sangat meringankan di hari ketika segalanya berubah begitu mengerikan, panas, haus dan mencekam. Hari ini entah di ujung pelarian mana kita menuju. Tapak demi tapak adalah keniscayaan menuju kematian. Di telaga itu kelak Rasulullah setia menanti dengan cinta kasih dan sayang. Tak ada yang patut dilakukan kecuali senantiasa memohon agar bila tiba saatnya kita bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga itu, lalu minum dengan sepuas hati di sana. Di telaga itu Rasulullah menanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di tanah air saat ini, di mana mereka sedang melaksanakan Arafah. Atas izin Allah bisa merasakan getaran orang-orang bersyukur di tanah Arafah ini. Ya, terlebih ketika mereka melihat ya secara langsung live streaming yang kita lakukan, sehingga mereka betul-betul merasakan getaran Arafah ini. Inilah saat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman, saat berundang ke tanah di mana Allah Subhanahu wa taala menghadapkan hamba-hambanya kepada para malaikat di hari Arafah. Pada saat inilah Allah menjanjikan pembebasan dari api jahanam sebanyak-banyak hamba. Pada hari ini Allah juga menjanjikan diampuni lumuran dosa-dosa, dihapus aib-aib yang menyelimuti, kerak-kerak kenistaan disingkirkan, dibuka lembaran baru yang putih bersih. Duyufullah, duyufur rahman yang berbahagia. Begitu banyak orang yang bertawakal dan bersimpuh di hadapan Allah. Di seluruh pelosok negeri, mungkin di pedesaan, di lereng-lereng maupun di persawahan. Mereka ini mungkin siang malam bersandar kepada Allah. Mereka tiada henti memuja Allah. Bahkan mungkin bisa jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah dibanding kita yang sehari-hari melumuri diri dengan dosa. Lebih banyak dipakai memuaskan diri kita dibanding memuaskan perintah Allah. Tapi sampai sekarang mereka belum pernah merasakan nikmatnya jamuan Allah di Arafah ini. Inilah saatnya kita harus merasa malu, karena lebih banyak orang yang berhak wukuf di Arafah dibandingkan dengan kita. Kita lihat orang di keningnya berbekas dengan bekas sujud hanya bisa menangis sepanjang hayat untuk bisa dijamu oleh Allah di padang Arafah ini. Tapi kapan kita melakukan seperti itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang hadir di bumi Arafah ini, hari ini adalah hari buat kita untuk bersyukur. Bisa jadi kita hadir di tempat ini bukan karena kesalehan kita. Kehadiran kita di sini mungkin karena ridho Allah atas orang-orang yang kita sakiti, yang mereka balas sakit hatinya dengan doa kemuliaan bagi kita. Mungkin kita berada di tempat ini berkat doa fakir miskin yang kita lempar dengan uang 100 rupiah. Mungkin kita hadir ke tempat ini karena doa orang-orang yang kita lempar dengan uang 500. Mungkin kita hadir di tempat ini karena doa mereka yang kita berikan ya dengan 1.000 rupiah dengan nada yang tidak sopan dan yang tidak baik. Tapi mereka menerima dengan ridho. Mereka menerima dengan ridho memohon kepada Allah agar mengampuni kita. Mungkin kita berada di tempat ini berkat doa para pembantu yang tidak pernah kita hargai jasa baiknya.
tapi mereka sabar bangun malam dan meminta kita diberi hidayah. Mungkin kita berada di tempat ini karena doa orang tua kita yang tiada henti-hentinya agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita yang setiap saat terus-menerus minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang baik, padahal kita sering menyakiti mereka. Mungkin kita berada di tempat ini ya karena mereka, karena doa mereka yang tiada henti, agar memiliki anak-anak yang baik. Atau mungkin kita berada di tempat ini karena doa anak-anak kita yang sering dikecewakan. Anak-anak sering dikecewakan contoh buruk yang kita lakukan, sehingga mereka meminta kepada Allah agar memiliki orang tua yang saleh dan solehah. Tentu tiada kebaikan yang mengantar kita ke tempat ini. Tidak ada amal soleh yang mengantarkan kita ke tempat ini selain rahmat, kasih sayang, dan kemurahan Allah yang Maha Agung. Kita berhutang banyak pada mereka. Tidak ada jalan bagi kita untuk menjadi sombong dan takabur ya dengan jamuan Allah di Arafah ini, kecuali kita harus malu dan jujur kepada diri sendiri. Harta yang Allah titipkan kepada kita tak jarang kita nafkahkan sekedar sisi, ya bahkan sekedar dari apa yang menjadi sisa dari uang jajan kita. Zakat enggan kita bayarkan, sedekah bagi orang yang paling lusuh dengan cara yang paling memalukan. Bahkan kita lebih suka memberikan barang-barang yang mahal untuk kita pamerkan kepada makhluk daripada menafkahkan harta di jalan Allah untuk bekal kepulangan kita nanti. Lalu lihatlah bagaimana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 24 jam satu hari Allah memberikan waktu kepada kita. Sujud sering kita percepat. Bahkan kalau perlu hampir kita tidak pernah ingat kepada Allah yang Maha Agung. Di mana kalau tak amal baik kita? Nikmat dari Allah tiada henti dan tiada putus, sedangkan pengkhianatan kita tiada henti dan tiada terputus. Tak mengapa Allah memberikan kesempatan kita berada di tanah Arafah ini. Rasanya lebih banyak orang yang lebih layak untuk dimuliakan Allah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku pada tamu Allah, hari ini Allah menurunkan malaikat di sekitar tenda kita saat ini. Sebagian para malaikat sudah menyaksikan aib-aib yang ada pada diri kita. Sebagian malaikat yang lain tahu secara persis siapa diri kita. Ada yang mencatat kata-kata kita yang begitu jarang menyebut nama Allah. Lalu mereka tahu betapa banyak orang yang terluka hati, tercabik-cabik perasaannya. Allah Maha tahu fitnah yang tersebar karena lisan kita selama ini. Berapa banyak orang yang terjerumus di dalam maksiat karena kita yang menunjukkan. Di antara malaikat yang hadir saat ini ada yang menyaksikan kita mendekati zina dengan mata kita, dengan lisan kita, karena tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling malu bagi kita. Orang yang busuk seperti kita diberi kesempatan berada di tempat mulia ini. Bahkan amal-amal yang paling tidak tahu kayak Allah kita pun sering melakukan. Sombongan, takaburan adalah amal yang membuat iblis dilaknat oleh Allah selamanya. Tidak akan pernah selamat masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar biji zarah. Lihat apa yang Allah titipkan bagi jalan kesombongan bagi kita. Otak kita dicerdaskan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan sekolah, kesempatan kuliah, namun malah membuat kita jadi petantang petenteng, menganggap rendah orang tua kita yang pendidikannya tidak setinggi kita. Dengan ilmu, dengan titel yang kita rendah ini, kita meremehkan orang tua kita karena mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sekolah pun tidak, menganggap rendah pembantu kita, menganggap rendah pembantu pendidikan yang tidak setinggi dengan kita, menganggap rendah orang lain yang tidak pernah mengenyam pendidikan setinggi kita. Padahal Allah, demi Allah, otak ini adalah milik Allah.
Jika Allah mengambil beberapa bagian saja, sedikit saja, sekali kita tidak dapat mengingat apapun. Saya tidak akan melupakan apapun. Sungguh gelar pangkat adalah lambang kebodohan bagi orang-orang yang takabur. Malu ini mengapa diberi otak yang sulit untuk mengenal Allah. Padahal otak kita ini tunduk mengejar keagungan Allah. Kita diberikan harta yang cukup, tapi kita sering tidak mempedulikan dari mana harta itu kita dapatkan, dari mana harta itu kita peroleh. Yang haram kita ambil, hak orang lain kita tahan, zakat lupa kita bayarkan. Kita lumuri diri kita dengan keniscayaan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita bangga dengan kendaraan yang mewah, dengan rumah yang megah, dengan perhiasan yang banyak. Padahal sungguh semua itu adalah sekedar titipan Allah yang Allah juga berikan kepada makhluk-makhluk nista lainnya. Allah berikan kekayaan itu kepada para penjahat. Allah berikan rumah mewah itu juga kepada para pelacur, para penzina, orang-orang yang durjana diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini bukan tanda kemuliaan bagi seseorang. Dunia adalah fitnah, cobaan bagi manusia. Sungguh malang orang-orang yang takabur dengan tempelan duniawi, padahal Allah menghinakan seseorang dengan duniawi itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian, tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspadalah. Ya, sepulang dari tempat ini, haji yang mabrur adalah haji yang merasa malu kepada Allah. Allah memberikan nikmat tiada henti. Kita jarang mensyukuri, bahkan kita mengkhianati. Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, memberi kesempatan kali ini kepada kita untuk mengubah sisa umur kita. Mungkin kali ini adalah yang terakhir kali kita berada di tanah Arafah ini. Tidak ada jaminan kita tahun depan bertemu kembali di tempat ini. Tanah yang kita duduki ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Kita berangkat mengeluarkan harta, waktu dan tenaga. Kita lalui jalan berjam-jam sampai ke tempat ini, tapi nikmat luar biasa. Itulah nikmat yang datang dari Allah. Nikmat adalah pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena pengorbanan untuk umat. Harta yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, waktu yang dikorbankan, perhatian yang dikorbankan demi kemaslahatan umat. Sepulang dari sini tidak pernah akan bahagia kecuali orang yang paling menikmati berkorban untuk orang lain. Yakinkan bahwa apapun yang kita miliki agar bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat. Percayalah bahwa kita tidak akan bahagia dengan mengumpulkan uang. Percayalah, kita tidak akan pernah kita bahagia dan mengumpulkan kekayaan. Kebahagiaan datang dengan menafkahkan uang tersebut. Kita tidak bahagia dengan ingin ditolong orang lain. Kita bahagia justru dengan menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong kita ketika kita mau memberi pertolongan kepada orang lain. Kita tidak akan bahagia dengan dihormati orang lain. Kebahagiaan hati kita dengan menghargai orang lain. Jadikan diri kita menjadi orang yang tidak pernah berharap apapun selain dari Allah. Itulah kebahagiaan yang awal dari pelajaran kita. Dan yang kedua, ingat baik-baik, kain ihram yang kita pakai ini, ternyata inilah yang menemani kita saat pulang nanti. Kita yang memiliki harta kekayaan, kita yang memiliki keluarga, kita yang memiliki banyak sahabat. Tapi ketika kita meninggal, apakah mereka kemudian ikut bersama kita? Tidak. Demi Allah tidak.
Tidak harta, tidak pangkat, dan juga tidak ada jabatan. Semua itu adalah topeng sejenak, topeng sesaat saja yang tidak berharga sama sekali. Kecuali penyandang yang memiliki rasa syukur dan takwa kepada Allah. Saudaraku, sepulang dari tempat ini, pastikan jangan sembunyi di balik jabatan. Jangan bersembunyi di balik penampilan yang bagus. Jangan bersembunyi di balik rumah yang megah. Jangan bersembunyi di balik gelar yang berderet. Bersembunyilah di balik Allah. Harta, pangkat, jabatan tidaklah berharga kecuali orang yang bertakwa kepadanya. Sekuat-kuatnya jangan ubah yang Allah titipkan ini menjadi jalan kesombongan bagi kita. Tiada yang dimuliakan oleh Allah, tiada satu pun yang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali orang-orang yang tawadhu. Tiada seorang pun yang tawadhu di antara kamu semata-mata karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, sepulang dari sini nanti pastikan menjadi orang yang paling rendah hati, yang tidak akan memamerkan topeng seperti ini, kecuali insya Allah kemuliaan akhlak yang menjadi andalan bekal kepulangan dan kemuliaan. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, sepulang dari haji ini, ingat baik-baik bahwa ternyata Allah menciptakan haji dengan pertemuan dari segala bangsa, kulit hitam, mata sipit, yang tinggi, yang buruk, yang cacat, mereka semua adalah saudara kita. Terkadang kita merasa saudara karena darah, persaudaraan karena tempat, persaudaraan karena bangsa. Tapi kita lihat di sini, saudara kita begitu banyak. Pepatah mengatakan satu musuh sudah mempersempit kehidupan kita, tapi memperbanyak teman tidak akan pernah cukup. Sebab memperbanyak teman adalah memperbanyak saudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang merasakan banyak saudara, hidupnya akan lebih ringan. Kita berbelanja dengan harga yang mahal. Kita bersyukur karena kita menafkahi pedagang yang masih saudara kita sendiri. Kita naik kendaraan umum dengan membayar kelebihan. Kita bahagia karena sudah memberikan bekal bagi keluarga keturunan para supir saudara kita sendiri. Kita mendidik orang lain sehingga maju, namun tidak terima kasih, tidak apa-apa, karena mereka adalah saudara kita. Semakin banyak yang kita bisa bantu, semakin bahagia dan ringan hidup kita ini. Dan yang terakhir, ingat baik-baik, hari ini adalah hari penutup lembaran lama kita. Sudah terlalu lama hidup kita gunakan untuk mengkhianati Allah. Sudah terlalu banyak nafas kita diisi lalai pada Allah. Sudah terlalu banyak keringat kita terkuras untuk menzalimi kebenaran. Sudah terlalu banyak harta yang kita nafkahkan tidak di jalan Allah. Saudaraku sekalian, mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Hidup di dunia cuma sesaat. Akhirat itu yang lama. Bahkan sebelum di akhirat kita nanti akan mengalami kehidupan di alam barzakh. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa berabad-abad. Esok lusa mungkin malaikat maut sudah ada di hadapan kita. Pastikan mulai saat ini, tekadkan di dalam hati kita, ya Allah, tiada tujuan dalam hidup selain Engkau. Tiada yang kami tuju selain pulang kepadamu, ya Allah. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Harta pasti akan kita tinggalkan. Keluarga pasti akan kita tinggalkan. Kami ingin bisa berjumpa denganmu, ya Allah. Tuntun dengan amal yang bisa membuat berjumpa denganmu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaihi min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilayya min qawlin aw amal. Ya Allah, tingkatkan kepada kami segala bekal yang bisa membuat kami berjumpa denganmu, ya Allah. Karuniakan segala nikmat yang bisa membuat kami bisa mensyukuri agar kami bisa berjumpa denganmu. Bebaskan dari setiap harta dan kesibukan apapun yang tidak bisa membuat kami berjumpa denganmu. Barang siapa yang merindukan berjumpa dengan Allah, niscaya hari-hari yang dinanti adalah hari-hari pertemuan dengan Allah.
Hari-hari yang diisi dengan bekal untuk pulang. Hidup di dunia adalah kesenangan yang menipu sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita beristighfar, sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di padang Arafah, di bumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di bumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberi kesempatan sampai matahari tenggelam nanti. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa, untuk terus bermunajat, untuk terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Untuknya segala kerajaan dan baginya semua pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang maha hidup lagi kekal. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya terang di kalbuku, di pendengaranku, di penglihatanku, di lidahku, di sisi kanan dan di sisi kiriku, di atas dan di bawah, di hadapan dan di belakangku. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan segala urusanku. Ya Allah, hanya untuk-Mu lah segala puji seperti yang kami ucapkan, bahkan yang lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah, hanya untuk-Mu salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kepada Engkau kepulanganku, dan kepada Engkau pula lah tumpuan harapanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala was-was dalam dada ini, kacau balau dalam segala urusan, dan dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang menyelinap di gelap malam, dari kejahatan di waktu siang hari, dan dari kejahatan yang dihembuskan angin, serta dari kejahatan bencana masa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari mara bahaya. Aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan pemberianmu, dari dahsyatnya siksa-Mu, dan dari segala murka-Mu. Ya Allah, tunjuki aku dengan petunjuk Al-Quran. Ampuni dosaku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau sebaik-baik tempat meminta, sebaik-baik yang memberi tempat semurah-murah yang memenuhi permintaan. Anugerahkan kepadaku di sore hari ini sebaik-baik yang Engkau anugerahkan kepada seluruh makhluk-Mu. Ya Allah, berikan apa yang pernah diberikan kepada makhluk yang paling Engkau cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lebih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, Maha mengangkat derajat serta yang menurunkan berkah-Nya. Ya Allah, Pencipta bumi dan langit, gemuruhlah suara-suara aduan kepada Engkau dengan aneka ragam bahasa. Mereka memohon kepadamu berbagai keperluan, dan keperluanku juga ya Allah adalah kiranya Engkau tidak melupakanku di tempat tujuan ketika penduduk dunia melupakanku. Ya Allah, Engkau pasti mendengar perkataanku, dan Engkau melihat tempatku. Engkau mengetahui apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku lahirkan. Tiadalah sesuatu yang rahasia bagi Engkau dari urusanku. Aku ini seorang yang menderita dan memerlukan bantuan, yang gemetar minta dilindungi, yang mengakui dosa. Aku mohon kepada Engkau dengan permohonan orang-orang yang minta dikasihani, mengharap kepada Engkau ya Allah, mengharap kepada Engkau ya Allah dengan harapan orang-orang yang berdosa dan hina. Aku mohon kepada Engkau dengan permohonan orang-orang yang takut, ialah orang yang menundukkan kepala di hadapan Engkau, berlinang air mata, lunglai jasadnya, dipasrahkan seluruh tubuhnya,
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan karena berdoa kepadamu bertambah sial celaka. Harapkan kiranya Engkau tetap sayang padaku ya Allah. Wahai Tuhan, yang sebaik-baik tempat meminta dan semurah-murah pemberi. Ya Allah, Engkau telah menetapkan pemberian anugerah penghormatan untuk para tamu. Kami ini tamumu ya Allah. Maka jadikan surga itu anugerah buat kami. Ya Allah, Engkau menetapkan hadiah bagi tiap orang yang datang. Kemurahan, kemuliaan bagi orang yang ziarah. Pemberian pada setiap orang yang meminta. Pahala untuk tiap orang yang berharap, balasan untuk tiap-tiap orang yang mencari sesuatu yang ada di sisimu. Rahmat untuk tiap orang-orang yang harap kepadamu. Dekat bagi orang-orang yang cinta kepadamu. Dan ampunan bagi tiap orang-orang yang tawasul kepadamu. Sekarang kami ini telah datang ziarah. Sekarang kami telah datang ziarah Baitullah. Kami wukuf di tempat yang mulia. Dan kami telah menyaksikan pemandangan-pemandangan yang agung karena mengharapkan suatu kepadamu. Janganlah menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Kasih. Lebih dari segala yang ngasih. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, lalu mengabulkan permintaan. Wahai Zat yang mencukupi kebutuhan. Ya Allah, tolong kami seperti pertolongan yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau cintai untuk mengalahkan musuh. Ya Allah, janganlah musuh-musuh kami, baik yang di luar maupun yang di dalam, diberi kesempatan untuk menguasai kami dengan sebab-sebab dosa kami. Ya Allah, stabilkan keamanan negeri kami ya Allah. Damaikan para pemimpin negara kami ya Allah. Jadikan mereka golongan orang-orang yang takut dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, turunkan dan damaikan semua pemimpin umat Islam. Tolonglah Islam dan penganutnya. Tolonglah kalimatmu untuk tetap tegak di persada Indonesia sampai hari kiamat. Jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, sentosa dan penuh berkah. Demikian pula negara-negara Islam lainnya. Ya Allah, jauhkan kami dari kesulitan ekonomi, bencana dan wabah, perbuatan keji dan mungkar serta melanggar aturan, serangan dan ancaman yang beraneka ragam, keganasan dan segala ujian baik yang nampak maupun yang bersembunyi dari negeri kami Indonesia khususnya dan negeri-negeri Islam pada umumnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Jangan Engkau menjadikan kami dengki dalam hati terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan sekiranya Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami, anugerahi kepada istri kami, pada suami kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan melegakan pandangan mereka, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari api neraka. Ya Allah, Padang Arafah yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Jadikanlah surga sebagai tempat kembali dan tempat tinggal yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, jadikanlah mereka salah satu pintu menuju surga ya Allah. Jika mereka masih ada ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepadanya ya Allah. Kami yang selama ini kadang sering menyakiti mereka ya Allah. Kami yang selama ini kadang tidak mematuhi perintahnya ya Allah. Ya kami yang kadang selama ini terus menerus membuat mereka ini susah ya Allah. Pada hari ini di Padang Arafah ini ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah untuk bisa bersimpuh di hadapan mereka ya Allah.
Kami akan meminta maaf ya Allah. Kami akan minta dihalalkan semua apa yang telah mereka berikan kepada kami ya Allah. Sungguh apa yang mereka berikan kepada kami tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepada mereka ya Allah. Sungguh apa yang mereka telah berikan kepada kami ini ya Allah tidak ada sedikit pun, ya seberapapun tidak ada yang bisa membalas jasa dan budi mereka ya Allah. Jika mereka sudah mendahului kami ya Allah, jika mereka sudah meninggalkan kami ya Allah, ampunilah dosa mereka, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan alam barzah ini sebagai tempat yang senantiasa mendapatkan kabar gembira darimu ya Allah. Kabar gembira bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Kabar gembira bahwa mereka akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan apa yang Kau perintahkan dan apa yang dicontohkan Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Kami sadar sepenuhnya ya Allah, kami sering mengabaikan tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga ya Allah. Kami sering mengabaikan tugas kami sebagai ayah dari anak-anak ya Allah. Kami kadang sering mengabaikan tugas kami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disebut dengan sebagai pemimpin rumah tangga. Kami sering menyakiti istri-istri kami ya Allah. Kami sering membuat istri kami kecewa ya Allah. Kami sering membuat istri kami melakukan hal-hal yang tidak pantas karena ulah perbuatan kami ya Allah. Kami sering menyakiti istri kami ya Allah, ya karena kami tidak mengerti tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tangga ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah di tempat yang baik, di tempat yang suci ini ya Allah, agar kelak kami bisa memperbaiki semua ini, agar kami bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada istri, ibu dari anak-anak kami ini ya Allah. Dan jadikanlah istri kami, anak-anak kami ini sebagai permata hati bagi kami ya Allah. Dan jadikanlah surga ini sebagai tujuan kami ya Allah. Jadikanlah kami, istri dan anak-anak kami bisa memasuki surga bersama-sama ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah karena dosa dan hilaf kami ya Allah. Ya Allah, kami para istri ini ya Allah, yang selama ini memang diamanati oleh agama untuk menjaga suami, menjaga anak-anak, kami sering mengabaikan tugas itu ya Allah. Terkadang kami selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia sesaat. Kami selalu mengikuti hawa nafsu yang tidak memiliki dasar sama sekali, untuk mengutamakan keduniaan ini daripada meladeni, daripada kemudian mengurus suami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Setelah kembali dari sini kami akan berbakti sepenuhnya kepada orang tua kami, kepada suami kami, dan kepada anak-anak kami ya Allah. Dan kami yakin sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dilakukan di rumah untuk kebahagiaan suami dan anak-anak kami, Engkau akan memberikan 10 kebaikan dari sekecil apapun yang kami lakukan. Maka kuatkan kami ya Allah sebagai para istri ini ya Allah, untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan untuk menuju ridho dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa membimbing keluarga kami menuju ridho dan surga-Mu. Ya Allah, apa yang kami peroleh selama ini, bersihkan harta kami ya Allah, bersihkan kekayaan kami ya Allah, agar kami bisa menuju ridha dan surga-Mu. Janganlah Kau jadikan harta kekayaan yang kami miliki ini sebagai penghalang menuju surga dan ridha-Mu ya Allah. Janganlah harta kekayaan yang kami miliki selama ini menjadi penghalang dari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berkailah dalam segala hal ya Allah. Allahumma rzuqnal barakah fi kulli ma wahabtana. Ya Allah, karuniakan keberkahan pada apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Berikan keberkahan pada rumah tangga kami ya Allah. Amin ya Allah ya Sehingga rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Berikan keberkahan pada ilmu kami sehingga ilmu kami banyak bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, berkahi pada harta yang telah Kau titipkan kepada kami sehingga kami banyak yang
berikan manfaat melalui harta tersebut ya Allah. Berikan kegemaran ke dalam hati kami untuk membantu orang lain. Berikan kegemaran ke dalam hati kami untuk banyak bersedekah ya Allah. Mantapkan ke dalam hati kami bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta kekayaan sedikitpun, ya, tetapi akan bertambah. Itulah yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahi pada jasad kami ini ya Allah, sehingga jasad kami ini banyak tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Berkahi ya Allah dalam apapun yang kau berikan kepada kami. Allahumma rzuqnal barakah fi kulli ma wahabtani. Ya Allah, buatkan kami untuk terus berada di dalam agama ini ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik ya Allah. Pada akhirnya kami meminta kepada Engkau ya Allah, bimbing kami untuk menemui husnul khotimah. Bimbing kami agar kami bisa bertobat sebelum kematian itu menjemput ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Karuniakan kepada kami taubat yang sesungguhnya Allah sebelum kematian itu menjemput kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, di bumi Arafah ini ya Allah, ada saudara-saudara kami yang terus-menerus dibantai ya Allah. Saudara-saudara kami yang terus-menerus menderita ya Allah atas kebiadaban bangsa Yahudi ya Allah di Palestina sana ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kesabaran yang kuat ya Allah pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran yang banyak ya Allah pada mereka ya Allah. Hentikan kezaliman orang-orang Yahudi ini ya Allah. Allahumma kun li ikhwanina fi Palestina ya Allah. Bersamailah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa dhahiran ya Allah. Allahumma kun li ikhwanina al-murabitina fi Masjidil Aqsa ya Allah. Bersamai saudara-saudara kami yang sedang menjaga ya Allah. Terjaga siang malam ya Allah, menjaga Masjidil Aqsa ya Allah. Tanah suci yang ketiga ya Allah, Masjidil Aqsa sebagai wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma farrij hammahum ya Allah. Allahumma farrij hammahum ya Allah. Allahumma farrij hammahum ya Allah. Allahumma nafis karbahum ya Allah. Allahumma dawi jarahum ya Allah. Penyakit-penyakit mereka ya Allah. Sembuhkan luka-luka mereka ya Allah. Mereka tidak tahan ya Allah sebagai manusia menghadapi kesabaran kedoliman semacam ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghentikan kedoliman Yahudi ini ya Allah. Allah maafi mubtalahum. Allahumma afi mubtalahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham mautahum. Berikan kasih sayang kepada para syuhada ya Allah. Berikan kasih sayang kepada orang-orang yang mati terbunuh di Palestina ya Allah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma kun aunan wa nasiran wa mu'ayyidan wa zahiran ya Allah. Allahumma ya muntaqim ya jabbar, alaika biman zalamahum, alaika bi aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Munzil al-kitab majr sahab hazim al-ahzab ihsihim ya Allah. Zalzilhum ya Allah. Puncangkan tanah mereka ya Allah. Ya Allah, berikan peringatan yang keras kepada bangsa Yahudi ya Allah, karena mereka telah memberikan kezaliman yang luar biasa terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Wasihim ya qawiyyu ya aziz ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika
kalban min kilabika ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntakim ya Allah. Ya Allah, sallit alaihi kalban min kilabika ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntakim ya Allah. Allahumma a'idil Masjid Al-Aqsa ila rihabil muslimin. Kembalikan Masjid Al-Aqsa pangkuan kaum muslimin ya Allah. Hariril Masjid Al-Aqsa, merdekakan Masjid Al-Aqsa ya Allah. Kembalikan ke pangkuan orang-orang Islam ya Allah. Allahumma rzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami ya Allah agar kami bisa melaksanakan salat walaupun 2 rakaat ya Allah di Masjidil Aqsa sebelum kematian menjemput ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk saudara-saudara kami ya Allah, kecuali doa ya Allah di bumi Palestina ini ya Allah. Karena kami meyakini doa itu adalah senjata bagi kami ya Allah. Doa silahul mu'minin. Kami meyakini itu semua ya Allah. Engkau yang memiliki tentara ya Allah. Engkau yang memiliki pasukan di langit dan di bumi ya Allah. Engkau yang memiliki pasukan yang tidak bisa dilihat oleh manusia ya Allah. Engkau yang memiliki kekuatan ya Allah. Kadang kami tidak sabar ya Allah. Kadang kami tidak sabar ya Allah. Padahal Engkau semua sudah merencanakan yang terbaik untuk kami ya Allah. Tapi kami ini manusia ya Allah, melihat kezaliman semacam itu ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa membantu mereka dengan cara kami ya Allah. Ya, kami mengeluarkan sedikit demi sedikit infak sedekah. Kami terus menerus ya Allah menghentikan belanja pada perusahaan-perusahaan yang sengaja mendanai mereka ya Allah. Ya, ridhoi usaha kami ya Allah, dukung usaha kami ya Allah. Ya Allah, negara kami Indonesia ini ya Allah, yang carut marut kepemimpinannya ya Allah, ya berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Berikan pemimpin yang baik ya Allah. Berikan pemimpin yang senantiasa memperhatikan rakyatnya ya Allah. Berikan pemimpin yang meringankan pajak bagi rakyatnya ya Allah. Berikan pemimpin kepada kami yang dengan kebijakan-kebijakan yang membahagiakan bangsanya ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang zalim ya Allah, dari pemimpin yang tidak bijaksana ya Allah, dari pemimpin yang keputusan-keputusannya itu mengkerdilkan bangsanya sendiri ya Allah. Jauhkan pemimpin-pemimpin yang menjual negeri kami ya Allah, orang-orang ke bangsa-bangsa yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah sumber alam yang banyak ya Allah, yang bisa diatur sendiri oleh bangsa kami ya Allah, sehingga kami tidak bergantung kepada siapapun ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau telah memberikan karunia itu kepada kami. Ya, tetapi kami, pemimpin-pemimpin kami tidak amanah ya Allah, sehingga kami banyak menderita dibuatnya ya Allah. Sehingga kami bangsa Indonesia ini ya Allah selalu tertekan hidupnya ya Allah. Padahal semua apa yang Kau miliki ini ya Allah sudah Kau berikan kepada bangsa Indonesia ya Allah. Bahkan sebagian manusia pun menjuluki Indonesia ini sebagai surga ya Allah. Tapi kami sebagai bangsa, sebagai rakyat ini belum merasakan itu ya Allah. Hanya kami mengadu di tempat ini, di tempat yang mulia, di tempat yang semua doa munajat ini dikabulkan ya Allah. Kami minta ya Allah, ya agar semua para pemimpin-pemimpin ini diberi petunjuk oleh-Mu ya Allah, agar dengan kebijakannya mereka membahagiakan kami sebagai rakyatnya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, ya di akhir-akhir masa wukuf di Padang Arafah masih ada beberapa waktu ini ya Allah, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk terus berdoa, untuk terus bermunajat ya Allah, untuk diri kami, untuk keluarga kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus melantunkan zikir dan munajat ya Allah. Terimalah sekecil apapun amal perbuatan yang kami lakukan ya Allah. Terimalah ziarah kami ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Harap di tempat yang baik ini Allah, salawat dan salam yang kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah
Ini menjadi wasilah agar kami mendapat syafaat ya Allah, menjadi wasilah agar kami dikumpulkan di padang mahsyar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli, sangat mencintai kami ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami rasa cinta yang mendalam terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kami mencintai Rasulullah ya Allah. Kami mencintai istri-istri Rasulullah. Kami mencintai putra Rasulullah. Kami mencintai putri-putri Rasulullah. Kami mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kami mencintai apapun yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jauhkan hati kami ya Allah untuk membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Jauhkan hati kami ya Allah membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kalau sekiranya ada yang kami benci, ternyata itu adalah anak cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di padang mahsyar, lalu di telaga Al-Kautsar, kami bertemu dengan Rasulullah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memaki kami. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kami. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli kepada kami, karena kami pernah menelantarkan, kami pernah menghina, kami pernah menyakiti keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Siapapun mereka yang mengaku keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami akan mencintai, kalaupun bukan karena keturunan. Kuatkan kami untuk mencintai karena sesama manusia, sesama muslim ya Allah. Jauhkan fitnah ini ya Allah. Fitnah ini sedang berlangsung ya Allah di antara kami ya Allah. Fitnah ini terus ya Allah, terus berlangsung ya Allah. Ada orang-orang yang dengan congkak, dengan hasutnya ya Allah membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami takut ya Allah termasuk orang-orang yang kau katakan inna syari'aka huwal abtar. Amin ya Allah ya Rabbi. Inna syari'aka huwal abtar ya Allah. Jika kami pernah melakukan itu, maafkan kami ya Allah. Amin ya Rabbal ini ya Allah. Jangan sampai cinta kasih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terputus karena kami menyakiti, karena kami mendolimi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi demi Allah ya Allah, di bumi Arafah ini ya Allah, kami berjanji ya Allah untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai keluarga Rasulullah, untuk mencintai anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk apa kami membaca sholawat setiap hari ya Allah di ujung sholat kami? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Salawat ini yang kami panjatkan ya Allah, salawat ini yang kami terus ucapkan di ujung salat ya Allah. Keluarga Nabi ya Allah, keluarga Nabi kami sebut ya Allah, tapi faktanya ya Allah ada di antara kami yang tidak mencintai keluarga. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang setiap saat terus menerus membaca sholawat bersama para malaikat untuk Nabi ini ya Allah, untuk kekasihmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kenapa kami malas ya Allah? Kenapa kami jarang membaca sholawat ya Allah, kecuali sholawat yang kami baca di dalam sholat saja ya Allah? Padahal Engkau sendiri yang mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ya Allah. Allah malaikat terus menerus membaca sholawat. Maka kuatkan ya Allah sepulang dari sini ya Allah, agar kami mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus membaca sholawat ya Allah.
dengan terus bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya hidup ini jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencintai kami ya Allah? Apalah hidup ini ya Allah jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak menghadapi kami ya Allah? Apalah hidup ini ya Allah kalau kami tidak diberi kesempatan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beri kesempatan ya Allah sebelum kami nanti bertemu dengan Rasulullah, berikan ya Allah, hadirkan dalam mimpi kepada kami ya Allah, walau sesaat ya Allah. Kami rindu, kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikan kesempatan kami ya Allah untuk senantiasa ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Setiap tahun ya Allah, setiap tahun ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad waj'al maq'adahu al-muqarrab indaka yawmal qiyamah ya Allah. Allahumma ij'al maq'adahu al-muqarrab indaka yawmal qiyamah ya Allah. Allahumma ij'al maq'adahu al-muqarrab indaka yawmal qiyamah ya Allah. Ya Allah, jadikan tempat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dekat denganmu pada hari kiamat nanti ya Allah, sehingga pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu kemudian mengatakan ummati, maka kami termasuk orang-orang yang masuk di dalamnya ya Allah. Amin. Kami tahu persis ya Allah ketika Engkau mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, aku tidak pernah ridho, aku tidak pernah senang wahai malaikat Jibril sebelum apa yang aku dapatkan dan didapatkan juga untuk umatku. Ya, maka berikan umatku sebagaimana yang diberikan kepada aku ya Allah. Betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami ya Allah. Betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, di Haji Wada di Muzdalifah ya Allah, pada hari terakhir ya Allah, setelah sholat subuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, kami merindukan saudara-saudara kami. Sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan kalian adalah sahabat-sahabatku? Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelah kita, mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah mendengar kata-kataku, tetapi mereka beriman kepadaku, tapi mereka mencintaiku. Kami beriman, kami mencintai Rasulullah, dan jadikan kami orang-orang yang dirindu Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah. Apa yang kami lakukan di Madinah ya Allah selama musim haji ini ya Allah, Amin ya Allah. sekecil apapun terimalah ya Allah. Amin ya Allah. Terimalah ya Allah, dan jadikan Raudhah sebagai bumi yang Amin pernah ya kami Allah ya pijak ya Allah. Amin ya Allah. Raudhah min riyadil jannah, Amin ya ya taman dari taman surga. Amin. Kami diberi kesempatan oleh Engkau untuk duduk sesaat, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Amin ya Allah. Jadikan bumi Raudhah ini sebagai saksi ya Allah, sebagai saksi yang meringankan kami ya Allah. Ya Allah, apapun yang kami lakukan selama di Madinah, sekecil apapun ya Allah, terimalah ya Allah. Dan jika ada kelalaian kami ya Allah selama di Madinah, jangan kau anggap kami meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ya Allah. Ketika kami melakukan hal yang tidak baik selama di Madinah, jangan kau anggap kami tidak menghormati bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ya Allah. Ya, kami mencintai Nabi, kami menghormati bumi Nabi, dan Madinah ini ya Allah, bumi yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan tempat-tempat yang kami datangi, jadikan tempat-tempat yang kami pijak, jadikan tempat-tempat yang kami berdiri di atasnya di Madinah sebagai saksi yang meringankan ya Allah. Ya, bumi Uhud ya Allah, 470 para syuhada, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kami ya Allah untuk senantiasa ziarah syuhada Uhud ya Allah. Kami sudah lakukan ya Allah.
Jadikan ya Allah langkah kami, gerak kami selama di Uhud ini menjadi saksi ya Allah. Jadikan kami ini orang-orang yang mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami ya Allah. Beri kesempatan kami bertemu dengan para syuhada Uhud ya Allah. Dan ketika kami berada di Baqi, sungguh Baqi ini ya Allah tempat yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah di malam hari kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika dicari beliau sedang berada di Baqi, Baqi al-Gharqad. Dan Nabi SAW mengatakan mereka yang dimakamkan di Baqi adalah ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga. Kami sudah bertemu dengan mereka ya Allah. Kami sudah berada di Baqi ya Allah. Jadikan mereka ini sebagai orang-orang yang kami jumpai kelak di akhirat ya Allah. Kami di Baqi ada putri-putri, ada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Karena di Baqi ada Halimah Sa'diyah ya Allah. Karena di Baqi ada Sayyidina Utsman ya Allah. Di Baqi ada Salman Al-Farisi ya Allah. Ada 10.000 sahabat ya Allah. Jadikan mereka ini ya Allah orang-orang yang kami jumpai pada masyarakat ya Allah. Ya Allah, kami membayangkan ketika kami bisa hidup bersama mereka, ya Allah. Kami berharap kumpulkan kami di padang mahsyar nanti bersama mereka, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, selama kami di Mekah ini, ya Allah, karena kami ini termasuk orang-orang, termasuk jamaah yang diberi kesempatan untuk memperbanyak kehidupan atau memperbanyak kesempatan melakukan amal sebelum ibadah haji ini, ya Allah. Karena setelah Ar-Husna ini ya Allah, kami akan meninggalkan tanah suci Mekah ini ya Allah. Apa yang kami lakukan selama di Mekah ini ya Allah, sekecil apapun ya Allah, terimalah sebagai kebaikan yang berlipat. Terimalah sebagai jariah yang terus menerus mengalir pahalanya ya Allah. Sedekah-sedekah yang kami keluarkan ya Allah, baik pada saat pengajian ataupun di tempat-tempat yang lain ya Allah, jadikan sebagai jariah ya Allah. Ya karena kami betul-betul ya Allah meyakini bahwa semua yang kami keluarkan ini adalah untuk kebaikan, maka berilah kami balasan yang setimpal terhadap apa yang kami keluarkan ya Allah. Dan kami juga sepenuhnya meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang kau keluarkan untuk terselenggaranya ibadah haji dan umrah ini untuk Allah atau karena Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti 1 dirham dengan 100 dirham. Kami yakini itu ya Allah. Berikan kemudahan kami ya Allah. Berikan harta yang banyak, yang halal, yang menyejukkan kepada kami ya Allah. Sehingga kami lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan umrah kami ya Allah, tawaf sa'i kami ya Allah menjadi tawaf sa'i yang kau terima ya Allah. Kami yakin untuk menuju sempurna itu jauh ya Allah. Banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Kadang kain ihram yang kami jaga ini pun kadang-kadang kami lupa ya Allah. Kadang tidak sengaja ya Allah kami lakukan larangan-larangan itu ya Allah. Maka sempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu ya Allah. Dan jadikan sedekah yang kami berikan ini sebagai penutup dari kekurangan-kekurangan tersebut ya Allah. Ya Allah, kami yang senantiasa sholat di Masjidil Haram, sholat di Mekah ini ya Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 100.000 kali lipat dibanding dengan tempat yang lain. Maka ketika kami sholat di Masjidil Haram, ketika kami sholat di hotel, ketika kami sholat di kamar ya Allah, ketika kami terlambat waktu sholatnya ya Allah, ampuni maafkan kami ya Allah. Terimalah ya Allah dan berikan kami pahala 100.000 kali lipat tersebut ya Allah, sebagai bekalan kami menuju ridho dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam pergaulan kami selama di kamar ini ya Allah, kadang kami sakit, kadang kami tersinggung, kadang kami yang merasa tidak enak, maka ya Allah maafkan. Setelah ini ya Allah, di padang Arafah ini kami akan betul-betul menghalalkan, kami akan betul-betul mengikhlaskan apa yang pernah diambil oleh teman kami sekamar. Kami betul-betul akan menghalalkan dan akan memaafkan jika itu ada kesalahan-kesalahan teman kami di sana.
teman kami seperjuangan dari Indonesia menuju tanah suci ini ya Allah. Yang jelas kami banyak kesalahan ya Allah, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Hanya Engkau menutupi kesalahan-kesalahan itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Beri kesempatan keikhlasan ini ya Allah untuk kami berikan kepada saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa mashkura wa riban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alimana bisudur akhrijna min adh-dhulumat ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita salam-salaman, saling maaf-maafkan. Ya, mudah-mudahan kesalahan sekecil apapun yang pernah kita lakukan antar kita ya dimaafkan. Ya, kita pada Allah sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allah Subhanahu wa taala dipastikan menerima hajat dan kebutuhan kita. Ya, nanti setelah salam-salaman ya silakan lanjutkan iktikafnya, lanjutkan wukufnya. Ya, kita masih ada kesempatan sampai sebelum matahari tenggelam. Ya, kita atur. Ya, jadi nanti barisan laki-laki, barisan perempuan. Ya, ini nanti kalau yang laki-laki mungkin dari sebelah kanan terlebih dahulu, nanti nyambung, begitu juga perempuan di sebelah sana. Ya, setelah selesai barulah yang suami bertemu dengan ya istrinya, istri mungkin mau minta maaf, suami mau minta maaf, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ini kesempatan terbaik Pak di bumi Arafah. Ya, ini akan menjadi saksi bagi kita semua. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita akan membaca wirid Arafah terlebih dahulu. Ya, wirid Arafah nanti akan dipimpin oleh Ustaz Royani. Nanti kita akan mengikuti insyaallah. Ya, silakan ya dibuat barisan. Sabar bertaubiah dulu. Boleh, Fi? Maaf. Afi? Sudah ini dulu. Apa? Ini dulu ya. Oke. Ini sama bendahara. Pegang ya. Ya. Tuam. Kalau dia ngomong santai dia kau. Lanjut. Hah? Ayo, muter sini, Pak. Mana posisi? Sebelah sini aja. Gini aja, kayak gini aja. Dapat.
Terima kasih ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bikin battle lagi Pak, bikin sop lagi Pak. Bikin sop lagi Pak. Bikin sop lagi. Sop lagi sop. Mau bikin sub lagi. Tadi lagi ya. Bikin sub lagi. Cari.
Ringan nangis. Ya, mana ya? Ayo sambil nanti istirahat, nanti kita berpikir Nih, lanjut. sesuai